amalan-amalan yang amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia beramal tidak dengan ilmu. Nah, yuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita belajar lagi terkait dengan 3 ilmu ini apa saja ya. Ada 3 ilmu yang hukumnya itu wajib untuk kita pelajari ya. Ilmu yang pertama disebut dengan ilmu tauhid ya. Ilmu yang kedua disebut dengan ilmu fiqih, dan yang ketiga disebut dengan ilmu tasawuf. Siapa yang baru mendengar ketiga ilmu ini coba komen baru dengar ya. Siapa yang baru mendengar ketiga ilmu ini coba komen baru dengar, dan bagi teman-teman yang sudah tahu boleh komen sudah tahu. Silakan Bapak Ibu komen dan juga bantu tap layarnya lagi. Silakan bantu tap layarnya lagi ya. Silakan. Ilmu tauhid adalah ilmu apa Ustadz? Ilmu tauhid itu ya, ilmu tauhid adalah ilmu bagaimana cara kita kenal kepada Allah ya, cara berma'rifatullah istilahnya ya, cara-cara kita kenal kepada Allah ya. Kemudian juga ilmu tauhid ini nanti kita bahas terkait dengan apa? Sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah. Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Allah juga yang memiliki azab ya, Allah juga yang mengazab kita, mengazab seseorang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah sudah tahu. Bapak Ibu semua bantu lagi tap layarnya ya. Bantu lagi tap layarnya, tinggal 20k lagi insyaallah kita sampai di angka 70k. Nah, baik Bapak Ibu semua yang baru mendengar, kita simak ya penjelasan ini. Ilmu fikih, ilmu apa itu Ustadz? Ilmu fikih itu adalah ilmu tentang bagaimana kita melakukan bersuci ya. Bersuci itu banyak jenisnya Bapak Ibu, dari mulai kita wudu, mandi wajib, mandi junub ya, membersihkan najis, mencuci pakaian, itu pun termasuk kategori bersuci ya. Kemudian ilmu fikih juga membahas terkait dengan bagaimana sih cara sholat yang benar, sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian juga ilmu fikih ini menjelaskan tentang bagaimana kaifiat kita melakukan puasa, kita melakukan zakat ya, dan juga bagaimana tata cara kita melakukan haji dan juga umroh ya. Inilah ilmu fikih. Sedangkan yang ketiga ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita memperbaiki hati kita. Ya. Kemudian ilmu tasawuf juga adalah ilmu yang mengajarkan kita tentang akhlak, tentang adab-adab dalam beribadah, adab-adab kepada Allah, adab-adab kepada sesama manusia. Ya, ilmu tasawuf juga membahas terkait dengan bagaimana kita menghindarkan diri kita daripada sifat riya, menghindarkan daripada sifat ujub, dan juga dari sifat hasad, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Ya, dan ketiga ilmu ini Bapak Ibu, ketiga ilmu ini hukumnya wajib untuk kita pelajari. Coba kita bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita hanya belajar ilmu fikih saja tetapi tidak belajar ilmu tasawuf, maka mungkin amalan-amalan kita ini bisa jadi hangus oleh ketiga perbuatan ini. Sahabat ilmu semua, coba kita perhatikan ya. Kalau kita misalnya melakukan sholat tetapi sholatnya karena riya, maka sholatnya tidak akan diterima. Ya, kita melakukan puasa tetapi puasa ini niatnya ingin dilihat oleh orang lain karena ada sifat riya dalam hati kita, tidak akan diterima puasanya. Zakat pun demikian ya, haji umrah pun sama demikian Bapak Ibu semua. Ya. Kalau misalnya ada sifat-sifat riya dalam hati kita, dalam niat ibadah kita, maka sebagus apapun amalan kita ini, sebagus apapun ibadah kita, tidak akan diterima oleh Allah kalau masih ada sifat riya dalam hati kita. Ya, riya itu Bapak Ibu merupakan bagian daripada syirik ya, daripada syiriknya syirik kecil. Faham tidak Bapak Ibu? Kalau sudah faham coba boleh komentar faham ya. Kalau sudah faham coba boleh komentar faham. Atau misal Bapak Ibu semua ya, kita nih misalnya ya ada sifat hasad dalam hati kita. Apa itu hasad Ustadz? Ya, hasad itu kita iri hati, dengki ya, tidak senang melihat orang lain bahagia, dan kita sangat sifat hasad. Ya, kalau misalnya ada sifat hasad dalam hati kita, maka sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan perbuatan soleh kita ini. Ya, Nabi sampaikan, "Iyyakum wal hasada." Hati-hati kalian wahai manusia, kata Nabi ya, hati-hati kalian dengan sifat hasad ini. Sesungguhnya sifat hasad ini yakulul hasanat,
dia akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kalian lakukan, kama ta'kulun nar al-hataba, sebagaimana api yang menghapuskan kayu bakar, sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Tuh Bapak Ibu semua, ya. Jadi berbahaya sekali sifat-sifat ini, sifat ria, sifat ujub, dan juga sifat hasad. Maka sudah selayaknya, sudah seyogianya kita mempelajari ilmu-ilmu ini, ya. Mau tidak Bapak Ibu kita belajar ketiga ilmu ini, ya? Kalau mau coba komen mau. Nah, maka Bapak Ibu, Imam Malik menyampaikan kepada kita semua, barang siapa yang hanya belajar ilmu fikih saja tapi tidak mau belajar ilmu tasawuf, maka dia dikategorikan sebagai orang yang fasik, ya. Dan barang siapa yang hanya belajar ilmu tasawuf saja tidak mau belajar ilmu fikih, maka dia dikategorikan sebagai orang yang zindik. Ustadz, zindik itu apa? Zindik itu Bapak Ibu luarnya seperti orang Islam, ya, tetapi hatinya itu kafir. Oh Bapak Ibu semua, ya, hatinya kafir, itulah orang yang zindik. Sedangkan orang yang fasik, Bapak Ibu semua, orang fasik itu dia itu melakukan salat, dia ini muslim, ya, dia itu muslim tetapi dia berbuat maksiat. Nah, ya, kalau kita misalnya tidak mempelajari ketiga ilmu ini, khawatir kita ini terjebak kepada menjadi orang yang fasik. Kalau tidak fasik maka kita dikategorikan sebagai orang yang zindik. Masya Allah, ya, Masya Allah, tabarakallah Bapak Ibu semua, ya. Maka sama-sama yuk kita belajar. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, berapa usia kita sekarang? Coba kita tulis di kolom komentar. Berapa usia kita sekarang, ya? Di antara kita mungkin ada usianya yang sudah 40 tahun, betul tidak? Di antara kita mungkin usianya sudah 50 tahun, ya, 55, bahkan mungkin tidak sedikit daripada yang hadir pada live ini sudah berumur 60 tahun. Betul tidak? Masya Allah, ya. Maka sahabat-sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba periksa lagi bagaimana ilmu tentang salat kita, ya. Ada ilmu tentang masalah salat, coba kita lihat lagi Bapak Ibu. Yang namanya salat ini nanti ada namanya rukun salat, betul tidak, ya? Ketika salat ada namanya syarat sah salat, ya. Ada lagi nanti syarat membaca Fatihah dalam salat. Ada syarat dalam takbiratul ihram. Betul, ya. Ada juga nanti syarat ketika sujud. Ada juga tasydid yang harus kita tunaikan dalam sholat kita, ya. Tasydid dalam bacaan Al-Fatihah maupun tasydid dalam bacaan At-Tahiyat kita. Ada anggota-anggota sujud, ya. Ada juga nanti perkara yang membatalkan sholat. Masya Allah, dan lain sebagainya. Masih banyak Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Sudah 50 tahun untuk kita hidup di muka bumi ini, ya. Tetapi sudahkah kita memahami ilmu tentang masalah sholat ini? Sahabat-sahabat ilmu, rukun salat itu jumlahnya ada 13, ya. Syarat sah salat jumlahnya ada 8. Syarat membaca Al-Fatihah jumlahnya ada 10. Syarat takbir jumlahnya ada 16. Syarat sujud itu jumlahnya ada 7. Tasydid dalam bacaan Al-Fatihah, ya, dalam salat kita itu ada 14. Tasydid dalam bacaan At-Tahiyat jumlahnya ada 21. Anggota sujud jumlahnya ada 7. Belum lagi Bapak Ibu, kalau kita detailkan lagi, ya, pembatal salat ataupun perkara yang membatalkan salat jumlahnya ada 14, ya. Masya Allah. Siapa di antara kita yang baru pertama kali melihat nomor-nomor ini, coba komen baru lihat. Nah, ya, siapa yang baru lihat nomor-nomor ini, coba komen baru lihat, ya. Masya Allah. Ini terkait dengan masalah salat, baru ilmu tentang salat, ya. Komen, Masya Allah, ya. Komen, Masya Allah. Siapa yang baru lihat, coba komen baru lihat. Saya Bunda Dedeh, tuh Bunda Nida, Masya Allah, ya. Bunda Eis, Bunda Muhammad Iklil, Masya Allah, ya. Yang lain kalau sudah tahu coba komen sudah tahu, ya. Inilah baru terkait dengan masalah sholat kita, ya. Belum lagi nanti kita belajar, ya, terkait dengan bagaimana cara bersuci, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara mandi wajib, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain sebagainya. Ini baru masalah sholat Bapak Ibu semua, ya. Maka kalau kita melakukan sholat tidak dengan ilmunya, tidak dengan belajar, maka Bapak Ibu khawatir kita ini sholat dalam keadaan jahil karena kita sholat tidak dengan ilmu. Nah, ya, kalau kita ini hidup dalam keadaan jahil, betah dalam keadaan jahil, betah dalam keadaan tidak berilmu, maka kita wafat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang fasik, dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang suka berbuat zina, dikumpulkan bersama orang-orang yang suka minum minuman khamar, dan juga dikumpulkan bersama orang yang suka melakukan judi, Bapak Ibu semua.
Ya, kalau sudah dikumpulkan bersama mereka, maka otomatis kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, mau tidak kalau kita wafat dalam keadaan fasik seperti ini? Mau tidak Bapak Ibu kita wafat dalam keadaan jahil? Kalau kita wafat dalam keadaan jahil, otomatis akan dikategorikan sebagai orang yang fasik, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau coba komen? Tentu kita tidak menginginkan akhir hidup kita ini dalam keadaan fasik. Betul Bunda Ais, na'udzubillahi min zalik, Masya Allah. Nah, sahabat-sahabat ilmu ya, karena kita sudah berumur berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, maka sudah selayaknya kita untuk berubah, sudah selayaknya kita pergi untuk menuntut ilmu. Setuju tidak Bapak Ibu semua? Sudahlah cukup main-mainnya Bapak Ibu semua ya. Sudah cukup main-mainnya kita ini hidup di muka bumi ini. Ya, maka sudah selayaknya Bapak Ibu, yuk sama-sama kita berubah, sama-sama kita belajar menuntut ilmu agama. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu untuk memahami ilmu ini, ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, bahkan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sahabat-sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang betul-betul mau belajar, coba komen mau belajar, ya. Siapa yang betul-betul mau belajar, coba komen mau belajar, ya. Sahabat-sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sudahkah kita ini merasa bosan dengan diri kita selama ini? Selama ini kita sholat gitu-gitu aja ya, tidak dengan pemaknaan, tidak faham apa yang kita baca, tidak tahu rukun sholatnya, tidak tahu dengan syarat sah sholatnya dan lain sebagainya, ya. Maka Bapak Ibu, yuk sama-sama kita berazam pada tahun 2025 ini ya, kita mau belajar 3 ilmu. Nah, silakan Bapak Ibu semua ya, tulis di kolom komentar seperti ini. Azam tahun 2025 mau belajar 3 ilmu wajib. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar seperti yang saya tulis ini, sahabat ilmu semua. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mari coba kita lihat ya. Mari coba kita lihat terkait dengan masalah sholat kita ini ya. Coba kita lihat Bapak Ibu semua, sambil tulis azam tahun 2025 mau belajar 3 ilmu wajib. Ya, sahabat-sahabat ilmu, coba kita lihat terkait dengan masalah sholat kita. Rukun sholat jumlahnya ada 13 ya. Rukun sholat jumlahnya ada 13 ya. Kemudian Bapak Ibu, syarat sah takbiratul ihram itu jumlahnya ada 16, betul ya? Tadi saya sebutkan di sini syarat takbir itu jumlahnya ada 16. Satu saja tidak kita penuhi syarat takbir kita, maka takbir kita tidak sah. Coba lihat, tidak memanjangkan bacaan pada huruf hamzah dalam kalimat Allah seperti Allah, Allah. Kalau kita panjangkan hamzahnya seperti ini dalam takbir kita, maka takbir kita tidak sah. Bapak Ibu semua ya, itu baru satu syarat. Bagaimana kalau kita detailkan secara keseluruhan semuanya? Mau tidak? Ya. Kemudian Bapak Ibu semua, syarat sah membaca surat Al-Fatihah jumlahnya ada 10. Ada 10 syarat membaca surat Al-Fatihah. Tasydid dalam bacaan Al-Fatihah kita jumlahnya ada 14. Satu saja tidak kita tunaikan, maka Al-Fatihah kita tidak sah. Contoh Bapak Ibu, iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta. Maksudnya adalah kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita hilangkan tasydidnya, kita baca seperti ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka maknanya adalah kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami meminta pertolongan. Tuh Bapak Ibu semua, berbahaya tidak kalau kita tidak mentasydidkan salah satu tasydid dalam bacaan Al-Fatihah kita. Ini baru satu Bapak Ibu semua, baru satu tasydid. Ternyata tasydid dalam Al-Fatihah kita itu ada 14. Yang ke-14-14 ini harus kita tunaikan, harus kita baca secara sempurna. Tempat mengangkat tangan yang tadi kita bahas tuh Bapak Ibu semua, ada pada 4 tempat. Ketika takbir ihram, ketika hendak ruku, i'tidal, ketika berdiri dari tahiyat awal, masuk kepada rakaat yang ketiga, angkat tangan kita ini. Ya. Kemudian syarat sah sujud jumlahnya ada 7, anggota sujud jumlahnya ada 7, tasydid dalam at-tahiyat jumlahnya ada pada 21 tempat. Yang ke-21 tempat ini harus kita tunaikan Bapak Ibu semua. Ya, belum lagi nanti kita berbicara tentang masalah sujud sahwi. Sebab sujud sahwi itu hanya pada 4 tempat saja. Sunnah ab'ad jumlahnya ada 7. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan sholat jumlahnya ada 14 Bapak Ibu semua. Tadi kita baru bercerita perkara-perkara yang membatalkan sholat itu baru 8 perkara saja.
Ya, kita baru bagikan 8 perkara saja. Ternyata jumlahnya ada 14 ya. Mengaitkan keluar dari sholat dengan terjadinya sesuatu. Namanya apa? Menggantungkan niat. Nah, sahabat-sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara-perkara yang akan kita pelajari dalam kitab Safinatun Najah ini, ya. Mau tidak Bapak Ibu kita belajar menggunakan kitab ini, kita akan belajar lagi nanti bagaimana cara bersuci, cara berwudu yang benar, tayamum yang benar, bagaimana cara melakukan sholat, mengurus jenazah, zakat dan juga puasa. Mau tidak, ya? Yang betul-betul mau coba komen mau. Ya, Bapak Ibu, ketika kita melakukan wudhu, ya ternyata ada 24 adab, ada 24 sunnah yang bisa kita lakukan ketika melakukan wudhu, ya. Ada 20 adab Bapak Ibu semua. Adabnya 24. Salah satunya ketika kita menyelesaikan wudhu, ya selesai berwudhu, maka kita baca doa ini. Ketika kita membaca doa ini setelah wudhu, maka akan Allah bukakan 8 pintu surga bagi kita, dan kita akan bebas memilih mau masuk dari pintu yang mana saja ke surganya. Masalahnya Bapak Ibu, kita hafal tidak doa ini? Hafal tidak doa ini? Masya Allah, ya. Kemudian Bapak Ibu semua, bagian daripada adab adalah memasukkan air ke dalam hidung. Istilahnya istinsyak, itu bagian daripada sunnah ketika berwudu. Bahkan juga ada doanya, ya Allah ciumkanlah akan hidungku ini bau wangi surga sedang engkau ridho kepadaku. Ya, memasukkan air ke dalam hidung ada doanya juga. Kemudian ketika kita menyingsringkan, ya menyingsringkan juga ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nas wa su'iddar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka, ya, dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Tuh, memasukkan air juga ada doanya. Mengeluarkan air daripada hidung juga ada doanya. Ketika kita membasuh muka juga ada doanya. Membasuh tangan juga ada doanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ya, hafal tidak kita doa-doa ini dalam berwudu? Ya. Kemudian ketika kita sholat, ada 52 adab mengerjakan sholat. Salah satunya mengisyaratkan dengan telunjuk jari yang kanan ketika menyebut illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat telunjuk kanan telunjuk kanan kita ini sambil mata kita ini melihat ke arah telunjuk yang kita angkat ini sampai kita salam. Itu bagian daripada sunnah, bagian daripada adab ketika kita melakukan sholat, ya. Kemudian Bapak Ibu coba lihat nomor 29. Setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, baca doa ini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta wa min syai'im ba'du. Masya Allah. Ya, kita baca doa ini Bapak Ibu semua, maka akan ada 30 malaikat untuk yang akan mendoakan kita. Ya, Bapak dan Ibu-ibu semua, pergilah kita belajar menuntut ilmu agama, ya. Pergilah kita menuntut ilmu agama dimanapun Bapak Ibu semua, baik dengan online ataupun mungkin di majelis-majelis yang terdekat dengan rumah kita. Nah, sahabat-sahabat ilmu, mau tidak kita belajar ilmu agama ini, ya? Kita akan hatamkan kedua buah kitab tadi, ada kitab Safinatun Najah dan juga kitab Bidayatul Hidayah. Sahabat-sahabat ilmu, mau tidak, ya? Saya akan pilih pada kesempatan siang hari ini hanya untuk 15 orang saja, ya. Saya akan pilih 15 orang saja yang betul-betul mau belajar bersama kami, belajarnya nanti online. Mau tidak Bapak Ibu? Kita akan hatamkan kitab Safinatun Najah yang membahas terkait dengan bagaimana cara bersuci, sholat, zakat, mengurus jenazah dan juga puasa. Dan kitab yang kedua adalah kitab Bidayatul Hidayah, membahas terkait dengan bagaimana adab-adab melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, kemudian meninggalkan maksiat mata, telinga, lidah, perut, kemaluan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita cara meninggalkan maksiat batin, ya, meninggalkan sifat hasad, riya dan juga sifat ujub, ya. Mau tidak? Yang mau coba komen mau. Saya akan pilih hanya 15 orang saja pada kesempatan siang hari ini. Coba silakan yang betul-betul mau komen mau. Ustadz, nanti di mana belajarnya? Ya, sahabat ilmu, nanti untuk belajarnya kita akan buatkan grup khusus untuk kita semua untuk belajar. Grupnya tertutup. Nah, kemudian
Kemudian di dalam grup tertutup ini juga sudah kami sediakan ada ustadz ustadzahnya. Jadi ada pengajarnya Bapak Ibu semua. Nah, ustadz belajarnya nanti menggunakan kitab apa? Nanti saya berikan 2 buah kitab tadi, ada kitab Safinatun Najah dan juga kitab Bidayatul Hidayah yang membahas terkait dengan bagaimana ilmu fikih kita dan juga ilmu tasawuf kita serta ilmu tauhid kita. Masya Allah ya, hanya 15 orang saja. Ustadz belajarnya nanti berapa lama Ustadz? Insya Allah nanti kita belajar selama 3 bulan Bapak Ibu semua tuh. Belajarnya 3 bulan, kelasnya insya Allah online Bapak Ibu semua. Bisa belajarnya di mana saja. Ya, jumlah pertemuannya Bapak Ibu ada 24 sesi. Nanti kita belajar di hari Sabtu dan juga di hari Ahad. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas bekerja kita, tidak mengganggu aktivitas bisnis kita. Kemudian yang paling bagus adalah Bapak Ibu bisa mengajak seluruh anggota keluarga besarnya ya. Ajak satu keluarga besarnya untuk masuk ke dalam grup ini. Ajak nanti ayahnya ya, ajak nanti ibunya, ajak nanti suaminya, ajak nanti istri. Belajar ilmu agama ini. Masya Allah, mau tidak ya, bisa masuk satu keluarga besar. Jadi yang belajar bukan hanya Bapak Ibu, tapi juga dengan seluruh anggota keluarga besarnya ya. Kemudian Ustadz, kalau saya tertinggal kelasnya bagaimana? Jangan khawatir, kita akan kirimkan rekamannya. Ada rekamannya yang bisa kita ulang-ulang setiap saat. Dan juga Bapak Ibu ya, akan kami kirimkan juga dengan catatan-catatan ataupun notulensi Bapak Ibu semua. Hanya untuk 15 orang saja. Belajarnya nanti di dalam grup bersama ustadz ustazahnya, sehingga ada rujukannya Bapak Ibu semua. Kita bisa bertanya nanti seputar masalah akidah, masalah tauhid, masalah ilmu fikih, masalah ilmu tasawuf. Bahkan mungkin kalau kita punya permasalahan hidup ya, silakan Bapak Ibu juga bisa tanyakan kepada guru-gurunya, bisa lewat japri maupun ditanyakan langsung di dalam grup. Masya Allah ya. Belajarnya menggunakan 2 buah kitab ini ya selama 3 bulan, 24 sesi. Dan yang belajar bukan cuma Bapak Ibu, tapi juga seluruh anggota keluarga besar kita. Dapat rekamannya kalau tertinggal kelas, dan juga dapat catatan-catatannya. Masya Allah, siapa yang betul-betul mau ya? Sudah banyak yang komentar mau tadi ya. Nah sahabat ilmu, izin kami sampaikan ya, karena kita akan pergi belajar dan kita akan belajar ilmu agama. Izin kami sampaikan Bapak Ibu, ada sedikit iurannya, boleh tidak ya? Ada sedikit iurannya Bapak Ibu, boleh tidak? Ya, ada sedikit infak, ada sedikit iuran yang harus kita keluarkan ya. Infak ini nanti untuk siapa Ustadz? Infak ini untuk guru-guru kita yang akan mengajar nanti di dalam grup ini ya. Kemudian infak ini akan kita gunakan juga untuk buku ataupun kitab yang akan kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, masih mau tidak Bapak Ibu untuk kalau misalnya ada infaknya ya? Masih mau tidak Bapak Ibu kalau masih ada infaknya? Biasanya kalau sudah ada kata infak, ada kata iuran, langsung pada mundur. Ya, silakan Bapak Ibu, saya hanya akan undang yang betul-betul serius, yang betul-betul mau belajar, hanya untuk 15 orang saja yang siap untuk berinfak. Nah, coba Bapak Ibu semua ya, masih mau tidak ini teh? Yang siap baru mahasiswi muda nih ya. Nah Ustadz, berapa infaknya? Infaknya Bapak Ibu bukan 700.000 rupiah, bukan 1 juta juga bukan ya, 500.000 juga bukan. Infaknya Bapak Ibu hanya sebesar 200.000 rupiah. Bapak Ibu bisa belajar seumur hidup ya. Dan cukup 1 kali berinfak saja, Bapak Ibu bisa belajar seumur hidup. Maksudnya gimana Ustadz seumur hidup? Bukankah tadi 3 bulan belajarnya? Nah Bapak Ibu ya, gabung sekarang. Insya Allah nanti bulan Februari kita mulai pembelajarannya ya. Di bulan 2, bulan 3, bulan 4 kita mulai pembelajarannya. Kalau misalnya kita masih belum hafal, belum mengerti ya, belum paham, Bapak Ibu bisa gabung lagi di bulan 5, 6, 7 ya. Gabung lagi nanti di bulan 8, 9, 10. Kalau masih belum hafal, belum mengerti juga, Bapak Ibu gabung lagi di bulan 11, 12 dan juga bulan 1 tahun 2026 tanpa dikenakan biaya tambahan lagi, artinya gratis. Masya Allah ya. Mau tidak Bapak Ibu semua ya?
Mau tidak Bapak Ibu semua, 200.000 rupiah ini Bapak Ibu sudah masuk ke dalam grup, dapat juga kitabnya, belajarnya selama 3 bulan, bisa mengajak seluruh anggota keluarga besarnya, ajak tuh nanti ayahnya, ibunya, suami, istri, anak, dan lain sebagainya, ajak ataupun iparnya, mantunya, ajak mereka untuk masuk ke dalam grup, ya dapat juga rekaman dan juga dapat catatannya. Ya Masya Allah, hanya infaknya di harga 200.000 rupiah saja, sudah mendapatkan grupnya, sudah mendapatkan bukunya, belajar bersama ustadz ustazahnya. Masya Allah. Ya, mau tidak Bapak Ibu ini teh? Ya, mau tidak? Ya, Masya Allah. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, sebetulnya kami di sini ada 2 buah paket. Ya, ada 2 buah paket. Ada paket yang pertama di harga 200.000 rupiah, dan yang kedua ada di harga tambah 50.000 lagi, totalnya jadi 250.000 rupiah. Bedanya apa Ustadz? Yang 200.000 rupiah ini Bapak Ibu akan belajar saat mendapatkan 1 buah kitab, dan kita akan belajar ilmu fikih saja. Ya, kemudian Bapak Ibu tambah 50.000 lagi, Bapak Ibu akan mendapatkan 2 buah kitab, yakni kitab Safinatun Najah dan juga kitab Bidayatul Hidayah, plus juga dengan 3 ilmu wajib tadi, ada ilmu tentang tauhid, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawufnya. Ya, belajarnya nanti seumur hidup, dan juga nanti belajar bersama siapa? Bersama seluruh anggota keluarganya. Masya Allah. Ustadz, keluarga aku itu banyak Ustadz, ada 10 orang Ustadz, ada 15 orang Ustadz, ada 20 orang Ustadz. Tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Cukup 1 orang saja yang membayar, 1 orang yang berinfak, Bapak Ibu sudah bisa mengajak seluruh anggota keluarganya untuk masuk ke dalam grup yang tertutup ini, dapat juga kitabnya, belajar bersama guru-guru kita, ya belajarnya selama 3 bulan, ya 1 keluarga besar bisa dimasukkan ke dalam grup, dapat rekaman dan juga dapat catatan-catatannya. Ya, silakan Bapak Ibu mau paket yang mana? Mau paket yang di harga 200.000 rupiah, belajar 1 kitab, yakni kitab fikih, kitab Safinatun Najah yang membahas terkait dengan bagaimana cara bersuci, cara sholat, ya, pengurusan jenazah, zakat, dan juga puasa. Atau Bapak Ibu tambah 50.000 lagi saja, jadi totalnya 250.000 rupiah. Bapak Ibu bisa mendapatkan kedua buah kitab ini, dan juga bisa belajar selama-lamanya di dalam grup ini. Masya Allah ya. Silahkan Bapak Ibu mau paket yang mana ya? Mau paket yang mana? Yang betul-betul serius mau belajar, yang betul-betul dia mau pergi menuntut ilmu, silahkan coba komen ready ya. Yang betul-betul siap, yang betul-betul mau belajar ilmu agama, yang betul-betul mau pergi menuntut ilmu, silahkan coba komen ready, karena saya akan buka kesempatan ini hanya untuk 15 orang saja ya. Hanya untuk 15 orang saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, jarang-jarang kita ini ya mengeluarkan uang kita belanja ilmu agama ya. Jarang-jarang kita mengeluarkan uang kita ini untuk berinfak, untuk pergi belajar menuntut ilmu agama ya. Hanya untuk 15 orang saja. Silakan Bapak Ibu semua ya, silakan hanya untuk 15 orang saja yang betul-betul dia ini mau belajar, yang betul-betul dia ini tidak pandai dengan dirinya sendiri, yang betul-betul dia ini mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya. Merasa banyak salah dalam sholatnya, masih merasa kurang sempurna dalam wudunya. Mari sama-sama kita belajar nanti dalam grup ya, bukan hanya belajar bukan hanya belajar teori, tapi juga kita belajar dengan prakteknya. Silahkan Bapak Ibu semua yang betul-betul serius, saya akan buka keranjang kuningnya hanya untuk 15 orang saja ya. Yang betul-betul serius coba silahkan bismillahirrahmanirrahim komen ready ya. Yang betul-betul serius coba komen ready. Ya, silakan Bapak Ibu semua, sudah saya masukkan di keranjang kuning. Silakan Bapak Ibu bisa langsung check out di sana ya. Ada di harga 250.000 rupiah dan juga ada di harga 200.000 rupiah. Bedanya apa Ustadz? Yang harga 250.000 rupiah, Bapak Ibu bisa mendapatkan kedua buah kitab ini. Bapak Ibu belajar ketiga ilmu wajib tadi, belajar seumur hidup, belajar dengan seluruh anggota keluarganya. Ustadz, kalau misalnya saya mau untung Bapak Ibu, kalau misalnya saya betul-betul mau untung, maka saya akan bilang ayahnya bayar 200.000 rupiah, ibunya 200.000 rupiah ya, neneknya, anaknya akan kami tarif 250.000 rupiah. Tetapi karena kita ini niatnya untuk membantu Bapak Ibu ya, karena nanti untuk siapa? Biaya yang kita keluarkan ini untuk guru kita, untuk buku yang akan kita gunakan
gitu ya, maka ada sedikit iurannya saja. Silakan Bapak Ibu bisa langsung dicek dulu di keranjang kuningnya ya, bisa dicek dulu di keranjang kuningnya. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua ya, Masya Allah. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa dicek dulu di keranjang kuningnya. Kalau sudah check out, komen sudah check out, karena saya hanya buka kesempatan ini hanya untuk berapa orang tadi? Hanya untuk 15 orang saja ya. Silahkan Bapak Ibu dimanfaatkan kesempatan ini. Jarang-jarang kita mengeluarkan uang untuk belanja ilmu agama. Istilahnya Bapak Ibu, kita menyekolahkan anak kita sampai tinggi, menyekolahkan anak kita ya ikut les sana les sini begitu ya, di mana-mana anak kita leskan. Tapi kenapa untuk ilmu agama saja kita masih berpikir dua kali ya? Kita akan belajar ilmu agama, dan untuk belajar ilmu agama ini Bapak Ibu di harga Rp250.000 ini bukan bayar per bulan, bukan bayar per tahun, bukan, tetapi bayarannya cukup satu kali saja berinfak. Bapak Ibu juga sudah dapat bukunya, belajar nanti 24 sesi di setiap bulannya di setiap 3 bulannya. Kalau tertinggal di 3 bulan pertama, Bapak Ibu bisa gabung lagi di 3 bulan selanjutnya. Kalau tertinggal lagi, Bapak Ibu bisa gabung lagi di 3 bulan selanjutnya. Silahkan Bapak Ibu dimanfaatkan kesempatan ini, mumpung masih ada kesempatan, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, silahkan Bapak Ibu dicek dulu di keranjang kuningnya, dan silahkan bisa di payment. Silahkan yang sudah check out, komen sudah check out ya. Yang sudah check out, coba komen sudah check out, karena kita akan belajar ilmu agama. Ya, silahkan sahabat ilmu semua. Ya, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Nah, di sini ya ada Ayah Budiwati Bunda ya, Bunda Budiwati Yarius, silahkan ya. Bunda Salmia, silahkan ya. Bunda Assegap, silahkan ya. Bunda Nur, silahkan. Bunda Salmia, Bunda siapa lagi tadi ya? Bunda Hafizal ya. Bunda Aji Sofia, silahkan. Silahkan Bapak Ibu semua. Yang betul-betul dia serius, saya hanya akan pilih saja 15 orang yang betul-betul dia ini mau belajar ilmu agama, mau mengajak anggota keluarganya untuk memahami bagaimana tata cara sholat Nabi ya, tata cara sholat Nabi, tata cara wudhu yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Silahkan Bapak Ibu ya, silahkan. Bisa dengan COD, silahkan Bapak Ibu ya. Nanti kita akan belajar lagi Bapak Ibu terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan sholat, jumlahnya ada 14 ya. Sahabat-sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah belajar ya, ada 8 perkara yang bisa membatalkan sholat. Betul ya? Tadi kita sudah bercerita ada 8 perkara yang bisa membatalkan sholat. Perkara yang pertama adalah menghentikan sholat kita apabila ada orang yang memanggil kita. Kita sedang sholat dipanggil oleh ibu, kita sedang sholat dipanggil oleh ayah ataupun oleh suami saya. Anak CO kok nggak bisa COD Ustaz? Nah, silakan Bunda Asegap, kalau misalnya memang terkendala untuk COD ya bisa menggunakan akun yang lain ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa dengan akun yang lain juga, silakan Bunda Asegap ataupun Kakak Asegap bisa langsung transfer saja Kakak ya. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Ketika kita menghentikan sholat karena dipanggil oleh mereka ini, maka hukumnya haram kalau sholat yang kita lakukan ini adalah sholat fardu ya. Tapi kalau kita sedang melakukan sholat sunnah, maka hukumnya boleh untuk kita menghentikan sholat kita ya. Kemudian kita segera ya menyambut